المالك الحسن أن الله تغشاه بالرحمة ويؤلي درجاته في الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وعلومه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أذنم أو أذنم أو أجهل أو يجهل أنيا. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وكيلا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال من أعظم الآفات حب الجاه والmal. Di antara yang paling besar al-afat yakni bahaya dalam hati sehingga hati tidak selamat, tidak menjadi qalbun salim adalah hubbul jah wal mal, mencintai al-jah, jabatan, pangkat, kedudukan, wal mal, dan harta, yakni harta atau kekayaan. Sehingga melupakan Allah, hanya bagaimana berusaha dapat dunia, pangkat, ingin jadi presiden yang terlalu barang. Wa amma hubbul jahi wal mali, adapun mencintai al-jah wal mal, al-jah yakni pangkat, jabatan, kedudukan, wal mal dan harta, kekayaan, wa kasratul khirsi, dan banyaknya al-khiris. Al-khiris itu adalah keinginan yang kuat, ambisi. Banyaknya berambisi alaihima atas al-jah wal mal adalah famadmumun jiddan, sungguh tercela. Dasarnya kalau Allah Ta'ala tilkad darul akhiratu, itulah perkampungan akhirat. Berarti aina'imaha, kenikmatan yang ada di akhirat berupa surga. Naj'aluha, kami jadikannya
ad-dar al-akhirah untuk siapa lilladzina la yuriduna uluwan, bagi mereka yang tidak menghendaki uluwan kesombongan fil ardi di bumi, wala fasad dan tidak pula menghendaki kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik, wal akibatu dan kesudahan yang baik, tembe akhir kang apik, adalah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik berarti surga yang menjadi perkampungan kita. Allahumma ij'alna minal jannah. Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lit taqwa. Jadi kalau ingin kita kemudian insyaallah min ahlil jannah, ya ketakwaan harus menjadi dasar kehidupan kita. Wa qala ta'ala ya alladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan melalaikan pada kalian amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, tidak pula anak-anak kalian, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa melakukan itu semua, dalam arti disibukkan untuk mencari harta benda, kekayaan, kemudian dengan anak, bagaimana orang perjuangkan anak, tapi jangan perjuangkan anak yang berhasil dalam perutnya saja, urusan perut tok. Yang itu menjadi ujian bagi seorang muslim. Jungkir walik kanggo anak, tapi anaknya endingnya adalah bukan anak yang soleh. Faulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala innama amwalukum, sesungguhnya bahwasanya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian adalah fitnatun, sebagai cobaan, sebagai ujian. Karena namanya harta dan anak ini, yang didambakan seseorang adalah kebahagiaan dan kebanggaan. Dengan harta menginginkan namanya kebahagiaan dan kebanggaan. Punya anak yang berhasil adalah kebahagiaan dan kebanggaan. Tapi sebetulnya itu adalah ujian. Kemudian Allah mengarahkan, wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah pada sisinya ada pahala yang agung. Jadi harta pun, anak pun, akhirnya kemudian justru yang didapatkan adalah pahala, bukan menjadi ujian yang kemudian merugikan dia sendiri. Dan pahala itu adalah buktinya kemudian anaknya menjadi anak-anak yang soleh, hartanya menjadi harta yang bermanfaat ketika dikeluarkan haknya, dari mulai zakatnya, infaknya, dan lain sebagainya. Maka kata Allah selanjutnya, fattaqullah mastata'tum. Dalam hal ini berkaitan dengan harta dan anak ini, fattaqullah mastata'tum. Pesannya Allah, usahakan semaksimal mungkin agar hartamu tidak menjadi ujian, anakmu enggak jadi ujian. Wasma'u wa ati'u, dengarkanlah, taatilah ini. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi kelanjutan ayat, wa anfiqu khairan li anfusikum.
Jadi harus menjadi perhatian kita ketika diuji oleh Allah terkait dengan harta dan anak. Untuk menjadi harta yang berkah, anak yang berkah. Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Ini harus semaksimal mungkin dilaksanakan. Wasma'u wa ati'u, dengarkan ini kata Allah. Caranya wa anfiqu khairan lakum. Jadi hartamu diinfakkan. Anakmu juga ketika menginfakkan harta untuk anak, jangan tersia-sia. Karena itu ada hubungan hadis idza mata ibnu adam apa? In qata'a amaluh. Hadis yang masyhur ilamin berapa? Salah sin pertama apa? Sedekatin jariyah. Terus menggunakan ini litanawu, bukan ikhtiar. Jadi maksudnya ini adalah cara-cara untuk membuat hartamu berberkah. Anakmu juga penuh dengan berkah. Bagaimana kemudian dimulai dengan sedekahun jariyah. Ya, kemudian hartanya yang anaknya disekolahkan di pondok, sekolahkan di madrasah, itu menjadi sedekah jariyah. Sama enggak di TK Islam sama TK PGRI? Ya enggak sama. Masuk TK Islam wildaninya, Masya Allah, dari mulai pagi ya, diajari ini. Semuanya mengarah pada mengingat kepada Allah. Kalau di sana enggak, nyanyian. Nyanyiannya yang enggak seneng itu orang tua, kakeknya disalahno. Nyanyian apa? Burung kakak tua. Terus lah bagaimana SPP-nya berstatus sedekah jariyah? Enggak mungkin. Ini harus menjadikan hartanya ini ketika ingin menyelamatkan anaknya dengan pendidikannya, harus konsepnya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu baru kalau berpahala. Di luar berpahala ya bukan sedekah jariyah. Akhirnya kemudian menuju kepada ilmu yuntafa'u bihi, apa kalau bukan ia menjadi anak yang beragama. Alhamdulillah ilmu yuntafa'u ini adalah ilmu agama. Khususnya ilmu agama adalah karena dibawa pulang ke kampung akhirat. Kemudian apalagi menjadi waladun sholihun yad'ulahu. Karena dari mulai kapan karakternya dibentuk agar tahu siapa dia, ada hak dengan orang tua, ada hak dengan Masya Allah, panjang ya. Jadi satu paket menunjukkan bagaimana kita menjadikan anak ini bukan ujian bagi kita sendiri. Caranya itu cukup simpel. Karena kalau kita mati, diteruskan oleh anak-anak kita menjadi anak yang seperti apa? Yaitu idza mata ibnu adam in qata'ah amalu illa min salasin. Ini satu contoh simpelnya cara menyelamatkan harta dan menyelamatkan anaknya. Agar tidak menjadi ujian bagi kita sendiri, kemudian merugikan kita sendiri. Masya Allah. Dan ketika namanya harta adalah ujian, anak juga ujian. Ketika juga berbangga dengan harta,
adalah suatu kesalahan. Kesombongan menjadi sombongan. Maka juga berbangga dengan anak juga sama. Makanya biasanya orang nggak lupa. Kalau punya anak, alhamdulillah anak cerdas-cerdas, masya Allah. Durung apa-apa ceritanya wong liya, anakku, sama nenggi ngono ya. Ila apa kok cerita anak ila apa? Aku rata kok. Tapi orang tua habisnya terbawa sendiri. Durung apa anak kula 10. Masa lah apa kondo-kondo itu. Nggak usah begitulah. Kayak makanya ada adab di Hijaz itu orang sangat marah kalau ditanya umurnya. Marah. Umur itu urusanmu. Tak umur. Nyambut gawe apa sama nyambut gawe apa? Marah itu. Nyambut gawe iki sing bagi Gusti Allah dudu kowe iki. Yani masuk dalam ranah yang orang nggak perlu tanya sebetulnya. Tentang umur apa tentang anak juga begitu. Karena ranahnya adalah ranah ujian bagi Allah SWT. Tapi orang terjebak. Biasanya kondo anak ini, masya Allah, kondo anak ini. Anaknya piro, udah pinter-pinter kabeh. Sing idiot kan disebut belas. Kedoliman itu. Sing pinter tok. Wis dadi anak, masya Allah. Ono sing dadi camat, dadi bupati. Sing ngojek lah diceritakno. Nggih napa nggih? Ngono begini uang yang ngono iku. Makanya tidak semuanya bisa selamat loh. Tidak semuanya bisa selamat. Allah. Kalau sudah membanggakan diri pada anak, akhirnya anak kula sini ki masya Allah. Durung 2 tahun menapal Quran. Lha apa kondo-kondo iku? Terus lha apa? Karena hafal Quran. Orang nggak merasa itu sebagai suatu hal yang tidak dibolehkan. Tapi kemudian ternyata di lapangan begitulah. Maka antum sekalian mau ngaji aja ngono ya. Dia anak pinter kaya apa meneng wae ya. Dongakno ngono ae. Kalau perlu tuh namanya seorang kiai ya dan kiai. Itu biasanya penerusnya ada apa? Anaknya. Itu pun anaknya jangan sampai berbangga diri. Karena anaknya sapa kon niku? Abamu kiai lah kowe. Mulane dadi Gus ojo ngegus. Dadi ning aja ngening. Tapi justru sekarang Gawakis ada komunitasnya itu. Asparagus. Dan ning-ning juga sama. Mau tidak mau, namanya Gus, namanya Ning itu ketika ia hidup tidak seperti bapaknya. Enak, sudah dihormati, sudah apa ya. Ini biasanya membawa bahaya itu. Bahaya pada dirinya sendiri. Apalagi kemudian sanjung, aduh bahaya. Karena ia hidup dalam kesenangan sudah tidak ada melarat kayak bapak. Ini akan menjadi satu perhatian khusus karena ini banyak di lapangan orang tidak terasa selalu membanggakan anaknya. Dan itu tidak semuanya juga orang-orang alim yang tidak ngaji tasawuf ya. Sama juga itu. Makanya kembali ya.
terakhir adalah takut kepada Allah. Jadi sering saya sampaikan al ilmu apa? Wal amalu wal ikhlasu. Terakhir apa? Karena adamul khasyah, tidak takut ini Masya Allah. Dari mulai merasa dirinya siapa, sudah tidak takut sama Allah. Pamer dirinya, tidak takut kepada Allah. Meremehkan orang lain, tidak takut kepada Allah. Sementara, kalla innal insana layadwa ar-ra'ahus istaghna. Ya. Istaghna bi ilmih, istaghna bi jahih, istaghna bi malih, bahkan istaghna bi kasratil atba', banyak pengikutnya. Masya Allah ya. Membahayakan diri. Semuanya ini kembali itu semuanya adalah hanya ujian dari Allah. Yang jelas dengan harta melimpah, anak yang pinter-pinter, siapa enggak senang? Bangga, bahagia. Jadi masalahnya adalah dari situ ia mendapatkan pahala, apakah justru ini sumber daripada fitnah? Nah, ini masalahnya di sini. Wa man istadda hirsu alal jah, barang siapa sangat ambisinya alal jah, sangat keinginan kuatnya alal jahi, atas namanya al jah, kedudukan, jabatan, pangkat, wa talabil manzilah, dan mencari kedudukan, wa ta'zim fi qulubin nas, dan dihormati atau kehormatan dalam hati manusia, inginnya supaya dia menjadi orang terhormat, dan menjadi mencari prestise, agar kemudian mendapatkan penghormatan dari orang banyak. Faqad ta'arrada, maka barang siapa seperti itu, dia telah mengantarkan bidzalika, dengan itu semua, li afatin katsirah, kepada bahaya yang sangat banyak. Apa itu? Kal kibri, sombong, waria, pamer, wat tazayyun, bersolek, berdandan, apa saja dah namanya supaya terlihat keren ya. Akhirnya terlibat dalam gaya hidup, bukan kebutuhan hidup ya. Jadi kurang pantas duwe alpat, kurang duwe tuku alpat cek. Kowe jane kelas mobil bak wae. Ternyata gaya hidup itu luar biasa ya. Membuat orang tidak selamat semua. Perempuan sosialita, pamer tas itu cincang ini. Walaupun Ning pun juga bisa begitu. Betul. Jadi Ning kumpul sama Ning akhirnya cuman pamer-pameran tok. Teman lagi, aku rusak ini. Wat tazayyun, wat tasannu, ini mencari muka. Tasannu itu mencari muka, jadi yang disebutkan itu bersifat kamuflase, agar diketahui siapa dia, padahal ya sapa kowe. Wa tarkit tawaddu, dan meninggalkan ketawaduan, rendah hati lil haq, pada suatu kebenaran, wa ahli, dan orang-orang yang melaksanakan kebenaran. Akhirnya enggak ada dirinya namanya tawadu. Yang ada adalah siapa aku, kowe iku sapa. Masuk dalam subhanallah. Orang punya nasab pun juga bisa begitu ya. Wa karahiyatul khumul, dan enggan, tidak mau untuk punya sifat khumul,
Sifat humul itu tidak nampak siapa dia. Humul itu tidak nampak siapa dia. Jadi saya harus memamerkan diri bahwa saya itu adalah siapa. Kalau perlu menjadi public figure. Makanya rata-rata kita bisa melihat namanya Allah, namanya orang-orang yang punya harta banyak itu, ucuk-ucuknya ya. Kan kita lihat saja cara melakukan kehidupan aja sudah lain. Apa yang harus pertontonkan, pamerkan. Nanti juga kemudian, yang paling tepat waktu sedang kemantenan, waktu sedang persepsi pengantinan, ujung-ujungnya seperti itu. Jadi ini bahaya besar itu kalau sudah begini, tidak ada artinya dalam kehidupan. Karena yang sepatutnya sombong hanya Allah. Sepatutnya kemudian menunjukkan kepada kebesarannya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Toh itu semua adalah dari Allah. Tidak ada. Makanya memahami Masya Allah la quwata illa billah itu harus betul-betul diaplikasikan dalam hidup. Masya Allah la quwata illa billah. Ila ghairi dzalika, kepada selain itu semua, minal baliyat, daripada bencana-bencana malapetaka yang merusak hati. Wa man istadda khirsu alal mal, dan barang siapa sangat ambisi, ada keinginan yang kuat begitu sangat alal mal, di atas harta, ta'arrada bidzalika, juga mengantarkan dengan demikian itu li akhtarin azimah, pada bahaya-bahaya yang cukup besar, wa baliyatin jasimah, dan malapetaka yang besar, illam yakhfadullah, kalau tidak dijaga sendiri oleh Allah, wa yatadarak birahmatih, dan Allah menyusulinya dengan rahmatnya. Sekalipun tetap namanya di sana ada namanya lutfullah, di sana adalah khifdullah, di sana Allah masih menyayangi. Kalau sudah tidak sampai mendapatkannya, bahaya besar itu. Makanya ada hadis kata Rasulullah, bihasabi mri'in minasyarri, bihasabi mri'in minasyarri, cukuplah bagi seseorang ia mendapatkan keburukan. Jadi begitu kemudian orang ini mendapatkan ini, itu yang kita harus pahami, ini adalah suatu keburukan, ujian keburukan. Ayyusyara ilahi bil asabi, jadi karena dia menjadi public figure, diapresiasi orang, Masya Allah itu loh orang hebat, yusyara, diisyarati, Masya Allah itu. Ayyusyara ilahi bil asabi fi dinin au dunya, baik dalam agamanya atau juga dalam dunianya. Illa man asamahullah, kecuali orang yang tetap mendapatkan penjagaan daripada Allah. Jadi kalau ada orang yusaru ilai bil asabi, Masya Allah dia hebat ya, itu tinggal dia selamat apa enggak ya.
Karena ini begitu kemudian dipuja-puja, ya, orang mengatakan hebat semua. Makro'e Masya Allah. Oh. Makro' sudah. Kemekroan itu membahayakan dirinya sendiri. Makanya sekarang kalau kita ada public figure, kemudian Masya Allah, kita bilang apa? Asamahullah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Karena itu sangat membahayakan dirinya sendiri. Siapa yang tidak kenal Menteri Agama sekarang? Benar ya? Wabe muju kabeh. Muka-muka dijaga kada Gusti Allah ya. Dulu sering ada orang Masya Allah, ya, fulan, kita cuma mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dai sejuta umat, Masya Allah. Ya. Kalau ada orang mendapatkan apresiasi itu, kita bilang apa? Asamahullah. Asamah. Karena ini bahaya sekali. Siapa orang yang tidak tahu si fulan, Masya Allah. Ya. Siapa yang tidak tahu namanya Ustadz apa? Abdul Somad. Kita bilang apa? Asamahullah. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Adi Hidayat? Ya. Asamahullah. Begitu aja saja. Bahaya. Toh semua kembali, kalau Allah memberikan segala-galanya, itu adalah karunia dari Allah. Maka Rasulullah tidak ada seperti Rasulullah. Itu pun bagaimana Allah membuat beliau harus seperti apa dan siapa dia. Maka Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi, menggunakan kata abdu. Kata abdu ini hambanya saja ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tidak justru kemudian membanggakan diri. Itu adalah bentuk daripada ujian berat itu. Karena semestinya orang itu ketika dipuji, sikapnya apa? Jangan makro. Jadi harus ada satu kesamaan. Dipuji orang makro, dicaci orang melerok. Itu mestinya harus sama ini. Tambah dipuji orang makro. Dan dicaci pun tidak melerok. Ada burung yang makro, burung apa namanya? Merak. Burung merak itu indah. Dari apa yang ia miliki dalam dirinya, Masya Allah. Karena sayapnya, Masya Allah. Makanya kalau ingin membuat burung merak mati, masukkan ke kandang ayam, mati dia. Mengetek jadi. Lebono kandang ayam, mati deh. Kok aku campur kayak ayamnya jadi. Ngenes. Jadi orang-orang yang makro itu selalu ngenes. Sudahlah, jadi orang ini kalau perlu Anda tidak dikenal oleh siapa-siapa ya. Kata As-Sakandari, idfin nafsaka fi ardil humul. Yang punya kitab hikam, usahakan kamu tanam dirimu, kamu kubur dirimu di bumi al-humul. Al-humul itu tidak ada orang tahu siapa kamu, tidak ada orang tahu.
berat kalau sudah jadi public figure. Maka di antara diceritakan, diriwayatkan di antara sirah Rasulullah kalau berjalan bersama sahabatnya tidak mau berada di depan, justru berada di paling akhir. Untuk menjadi satu pelajaran, jangan makrok lagi itu. Ini ngarep lah, masya Allah, tutmo yo. Aku iki sopo yo. Jadi di sini akhirnya kita sendiri nggak tahu, ya. Antara orang yang memang dijaga oleh Allah dan tidak, kita nggak tahu. Namanya kehormatan, pasti Allah memberikan yang lain. Diujinya adalah dihormati, karena dia dapat kehormatan, dihormati. Dihormati ini terus seperti apa dia bersikap, dalam dirinya seperti apa. Itu yang berat adalah makro itu tadi. Bikhasabi mri'in minasyari ayyusyara ilaihi bil asabi'i. Jadi ayyusyara itu diberi isyarat dengan jari, menunjukkan masya Allah siapa dia, itulah orang hebat ya. Dapat apresiasi di mana-mana ya. Siapa tidak kenal dengan Zakir Naik gitu ya. Asamahul, masya Allah, subhanallah. Jadi Allah membuat banyak orang sadar tentang ketuhanan. Yang datang bulan ribuan sekarang ini, masya Allah, di Malang, di ini. Yang datang non Muslim juga menjadi sadar masuk Islam, masya Allah ya. Tapi ya kita doa ya, asamahullah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Asamahullah. Keterangannya fi dinin au dunya, jadi baik agamanya apa dunianya ya. Illa man asamahullah. Makanya di antara cara-cara salafun saleh ketika sudah mulai siapa orang atau langsung kemudian uzlah. Dikenal orang-orang banyak yang saleh. Kemudian langsung uzlah kemudian 7 tahun nggak keluar tempat. Soalnya takut. Kalau sekarang lain, justru ada namanya medsos. Ini perlu aku netono awak lah. Rugi aku kita. Ya, rugi nggak ada orang tahu. Tahu-tahu muncul kiai. Kita nggak benar-benar. Kiai plus keluar di medsos. Belakangnya masya Allah kitabnya tunjukkan semua ini. Loh kitab kutul on. Masa orang mau kitab aku lah. La haula wala. Jadi munculnya sekarang orang-orang pinter nyelatu orang lain atas dasar kesalahan hanya sedikit. Sudah itu ditunjukkan kalau saya lebih hebat daripada dia. Subhanallah. Menunjukkan saya lebih pintar daripada dia katanya. Karena namanya sabkul kalam pada seseorang sering terjadi. Hanya mengucapkan A, keliru ya. Itu kemudian menjadi alat untuk menjerumuskannya, merendahkannya. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak disengaja. Tapi akhirnya karena dia seorang ingin sudah menjatuhkan orang lain, maka itu dibuat alat. Sekarang di medsos masya Allah luar biasa ini. Jadi itu tadi adalah dampak-dampak negatif daripada hubbul jah dan hubbul mal. Makanya kemudian selanjutnya Abu Yadawuh wal madmum min hubbid jah wal mal
yang tercela daripada mencintai al-jawal mal wa minal khirsi alaihima, dan daripada ambisi terhadap al-jawal mal adalah syiddatu dzalika wa ifratuh. Yani sangatnya dan keterlaluannya. Buktinya apa? Hatta yatlubahumal insan, sampai kemudian untuk mencari al-jamaliyah manusia, wa yatasabbaba fi husulihima, dan mencari jalan dalam menghasilkan al-jah wal mal bikulli wajhin, dengan segala cara, bikulli wajhin, dengan segala cara, yumkinuh, yang memungkinkan dia. Maka sudah tidak ada berpikir apa, yang penting aku bisa menghasilkan dua hal ini, min jaizin wa ghairi jaizin, yang boleh pun yang tidak boleh pun tidak masalah, bal ketual kontal, ada bahasa begitu, gak ngereken apa halal haram, yang penting saya dapat. Walaupun semua orang bersepakat ini penipu, ini namanya penggarong, barang gak urusan. Wa yasiru bihima, menjadilah ia dengan itu, dengan dua-duanya itu, fi syughulin saghilin, dalam kesibukan yang tidak pernah berhenti, fi syughulin saghilin, dalam kesibukan yang tidak pernah ada henti, anit tafarruqi li ibadatillah, daripada memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah, wa dzikrih, dan ingat kepada Allah. Akhirnya kemudian namanya ingat kepada Allah itu kapan, zikir kepada Allah kapan, tidak ada. Itu saja terus untuk supaya sukses memperolehnya. Kama yaqa'u dzalika katsiran, seperti terjadi mungkin itu katsiran pada yang banyak, libadil maftunin, kepada orang-orang yang teruji dunia dan agamanya, al-ghafilin, yang mereka lupa anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Akhirnya fa'amma man talaba dzalika, masih ada ruang yang kita kemudian agar kembali kepada ad-dunya mazra'atun apa lil akhirah. Dengan istilah yang lain, isti'anatan bihi ila ibadati. Kita kembali kepada firman Allah yang barangkali sudah saya sampaikan di dalam surat Al-A'raf 32. Yang kemudian kesimpulannya bahwasanya seorang mukmin dengan dunianya, dengan jahnya, adalah jalan untuk menuju akhirat. Seperti apa caranya? Adalah kembali kepada firman Allah Al-A'raf 32, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dunia dan harta yang di sini tidak bisa lepas daripada namanya zinatullah allati akhraja li ibadihi. Allah seluruhnya yang mengeluarkan. Masya Allah, yang namanya pakaian dengan segala macamnya pakaian yang indah-indah, itu adalah zinatullah allati akhraja li ibadihi. Perabot rumah tangga yang masuk sekarang, ya, menjadikan rumah indah-indah, ya. Wa thayyibati min rizqu, kalau sudah masalah kuliner, masya Allah, ya. Jaluk apa kon? Tako budiono sukses. Mau cari makanan yang paling enak. Ya udah kira kayak makanan enak ya. Sekarang itu masya Allah. Qul hiyal ladzina amanu, itu kata Allah. Itu untuk orang yang beriman itu katanya. Selama ia memberikan niatnya seluruhnya ini untuk mendapatkan pahala daripada
Allah, yang semuanya diniat isti'anatan lil ibadah sebagai namanya mazru'atan lil akhirah. Buktinya nanti di akhirat khalisatan apa? Yaumal qiyamah. Siapakah yang mengharamkan, kata Allah, perhiasan Allah yang Allah mengeluarkan kepada hamba-hambanya dan yang baik-baik daripada rezeki daripada Allah. Masya Allah, semuanya terpenuhi. Allah memberikan semuanya penuh kepada untuk manusia yang menikmatinya. Itu kata Allah untuk orang yang beriman itu. Karena nanti nilainya lain. Bukan nilai kufur, tapi nilai syukur. Justru kemudian nanti di akhirat khalisatan yaumal qiyamah. Siapa yang menikmati ini semua di surga kalau bukan hanya kaum mukminin? Sementara orang-orang kafir di mana tempatnya? Berarti kita seluruhnya di surga semuanya kaya raya ya. Kenapa di sini juga kaya raya ya? Artinya begitu. Di sini arti Islam mengajarkan namanya ada khilafah. Bagaimana sistem khilafah itu mengatur ya negara dengan kekayaannya. Karena cara mengelolanya sudah tentu adalah selalu mendapatkan aturan, selalu mendapatkan ajaran daripada Islam. Qul lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Makanya kalau bahas dunia jangan bahas zuhud di dunia tok ya. Bahaslah sisi lain yang justru ini mestinya adalah kaum muslimin yang memilikinya. Bagaimana mengelolanya? Karena dunia ini jadi innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Cuman masalahnya adalah justru kalau sudah datang dunia lain lagi ya. Lain lagi. Ini buktinya negara-negara yang kaya raya sudah terus yang punya minyak bumi gas. Itu semuanya justru di negara Islam. Masya Allah ya. Kita bisa melihat Saudi seperti apa dahulu, kemudian sekitarnya namanya Emirat Arab ada dulu. Sekarang Masya Allah luar biasa. Yang kita lihat setelah itu apa? Terjebak dalam hubud dunia, hubil, ya sudah. Bayangkan perubahan yang terjadi ya di sana ya. Yang Rasulullah sendiri di hadis-hadis maudu'inya menggambarkan bagaimana orang-orang Badui yatatawaluna fil bunyan yatatawaluna fil. Maka sekarang bangunan yang paling tinggi adalah di sana semua sudah berlomba-lomba antara Saudi Arabia dan yang lainnya. Yang selanjutnya kita rasakan liberalisasi sebegitu cepat berjalannya. Masalahnya adalah tempat-tempat keagamaan yang penuh dengan sejarah. Akhirnya semuanya diduitkan dulu. Itu apa namanya? Itu bisa tuh keuntungan ya. Komersial ya. Jadi ziarah Rasulullah yuk kudu duwe ya. Iya, ana duwike iku. Ana duwike. Ya Allah, sampai juga sekarang ziarah-ziarah apa? Tempat bersejarah. Semuanya paling enggak 10 rial sekarang. Di mana saja ada nilai harta. Akhirnya saya ingat kapan kemarin kita mengaji hadis terkait dengan suku-suku tertentu yang memang Rasulullah jauh sebelumnya sudah memberikan gambaran suku-suku ini seperti apa. Termasuk Bani Tamim.
Bani Tamim. Bani Tamim. Yang suatu saat Bani Tamim ketika mengutus utusan Rasulullah, begitu datang, absyiru ya Bani Tamim bil jannah. Absyiru ya Bani Tamim bil jannah. Naam ya Rasulullah, id basyartana fa'atina ya Rasulullah. Nggih Nabi bisyara dengan surga. Ning pun di duwike jeneng. Ngono. Ning pun di enten duwike mboten jeneng. Akhirnya datang selanjutnya Ahlul Yaman. Yang waktu itu kemudian Rasulullah mengatakan, tadi sudah saya beritakan surga ini untuk mereka, tapi mereka enggak mau menerima. Kamu terima ya? Naam ya Rasulullah, radina, tanpa ada wa'atina. Bani Tamim ini termasuk saiki pemerintah Saudi Arabia itu ke Bani Tamim. Ya Rasulullah, id basyartana fa'atina, ono fa'atina nembel-nembel. Maka sekarang kita lihat justru mencari duit ini sangat luar, tidak ada orang seperti Saudi Arabia ya. Semuanya bisa dibuat apa? Komersial dengan menggunakan dalih agama, masya Allah. Jadi kalau selanjutnya kemudian di akhir zaman banyak orang menjual agama ya. Menjual apa? Agama, yang agama itu sudah tentu tugas kita hanya menyebarkan, menyampaikan. Di balik itu adalah kembali kepada ridho Allah dan pahala daripada Allah. Tapi kemudian justru dijual. Dijual. Dan begitulah ya. Jadi untuk akhirnya kemudian betul-betul untuk mensterilkan niat ini di akhir zaman ini berat sekali. Apalagi kalau sudah datang nama duit, Allah datang bahasanya apa? Duit datang tak tumbang. Banyak yang tumbang. Ya Rabb. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Ya, sementara kita seperti ini, jadi memang lebih selamat kalau sekarang pas butuh pas ono ya. Kalau pas butuh pas ono itu masya Allah masuk langsung metu ya. Kalau yang justru bertumbuk-tumbuk itu wis tumbuk-tumbuk mlebu ra metu-metu. Ora metu-metu membulek nang jero kono. Karena enggak keluar, akhirnya kemudian mulek di situ jadi royokan. Jadi akhirnya kemudian masih ada peluang bagaimana menggunakan dunia dan harta ini, ya, dunia dan jabatan ini, seperti apa kita mengelolanya. Fa amma man talaba dzalika, adapun orang yang mencari itu semua biniyatin salihah, dengan niat yang baik. Untuk apa? Isti'anati bi alal akhirah, untuk mohon pertolongan dengannya untuk mendapatkan pahala di akhirat, wasyanatuddin dan menjaga agama, wan nafsi dan diri, anta'adil zalimin dari pelakuan yang melebihi batas dari orang-orang zalim, termasuk masalah. Jadi supaya tidak diremehkan oleh orang lain ya. Orang itu sekarang pandangannya pandangan harta, bukan pandangan siapa dia ya. Jadi seorang ustadz kelambi ini welek di sana sudah kanggo. Kiai saiki orang di Alpat ngono saiki ngene. Zaman iki menjene. Jadi syianatuddin wan nafsi itu juga perlu. Makanya kemudian
Rasulullah sudah pernah bersabda, innallaha yuhibbu ini karena butuh niat yang kuat supaya tidak dengan menunjukkan nikmat Allah pada dirinya. Artinya karena ada ya, duit, ada rezeki, itu harus dinampakkan kalau ini adalah dari Allah. Jadi karena itu kemudian apa artinya ada duit banyak, kalau rumahnya ngontrak ya ora cocok. Istilahnya begitu. Begitulah ya. Jadi istilahnya jadi kenapa ndak kalau dia tidak membakhili dirinya, bakhil kok nak awake dhewe. Yang ini kemudian Abu ya selalu membahas hadis ini. Jadi tunjukkan kamu supaya nggak diremehkan orang, apalagi sebagai seorang dai. Jadi jangan menunjukkan kamu tuh melas. Wasyanatin nafs ad-dini wan nafsi an ta'atidz zalimin wa anil hajati ilan nas. Jadi minta-minta pada orang banyak. Ini butuh kepada orang supaya azizun nafas, jadi mulia dirinya, afif, jangan kemudian malah menunjukkan melas. Nah, wong duit ya. Walam yastaghil bi syab'i zalika an ibadatillah, tidak menyibukkan diri dengan sebab itu semua daripada ibadah kepada Allah Ta'ala wa dzikrih. Tetap kemudian walaupun alhamdulillah ada yang dimiliki, tapi itu pun tidak membuat dia melupakan Allah. Walam tufariqut taqwa, tidak terpisah dari ketakwaan, wal khauf minallah, takut kepada Allah. Fadzalika mimma la bas, itu pun maka demikian itu termasuk sesuatu yang sudah tentu tidak apa-apalah. Wala harja fi, tidak ada dosa di dalamnya insyaallah taala. Jadi akhirnya kemudian kesimpulannya ad-dunya masra'atan lil akhirat, isti'anatan lil ibadah ya. Sehingga nilainya nanti kemudian selalu tetap bernilai ibadah. Walaupun kita dunyani tapi ngakhirati. Aja kita ngakhirati ning dunyani. Iki wali. Kita dunyani ning ngakhirati. Ora kita ngakhirati tapi justru dunyani. Banyak ndak ngakhirat dunyani? Banyak. Toh biniyatin salihah tangqalibul adah ibadah. Dengan niat yang baik maka kemudian al-adah, hal yang biasa. Hal biasa itu berkaitan dengan apa saja yang sudah menjadi hukum alam bagi manusia. Ya. Dari mulai tidur itu namanya adah. Dari mulai makan itu namanya adah, makan minum adah. Namanya rezeki seseorang, ada yang tidak punya, ada yang tidak punya itu adah. Suatu ketentuan yang memang tidak lepas daripada namanya sunnatullah. Coba kita bisa menjadi niat apa ibadah kalau bukan dengan niat yang baik. Pasang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu sudah. Sama-sama masuk masjid, duduk sampai kemudian katakan duduk lama di masjid. Kenapa tidak diniati nama
iktikaf. Kalau tidak diniati ya duduk, namanya duduk. Bagaimana kemudian membuat semuanya itu bernilai ibadah? Ya itulah fasabbih bismi rabbikal adzim. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Jadi membaca subhanallah itu berarti kita ingat sama Allah. Jadi kalau melihat apa-apa, yang ini menurut kita biasalah, tapi subhanallahil khaliq. Subhanallahil khaliq. Hanya kita tahu namanya telur. Masya Allah telur. Kok iso metu piye? Piye iku kok iso urip ing mangko ora ana cendelane. Ora ana cendelane ora kok iso ambekan ya. Terus bisa pecah menjadi namanya ayam. Itu kan kita lihat seperti biasa, memang itulah sunnatullah sudah. Tapi coba semua itu kemudian kita melaksanakan firman Allah fasabbih bismi rabbikal adzim, itu menjadi ibadah. Apalagi kemudian di sana ada basmalah, ada hamdalah. Sudah cukup sudah. Pokoknya ingat Allah, fasabbih bismi rabbikal. Bismi rabbikal cuma nyebut asmane Gusti Allah. Ora kok eling. Subhanallah. Hanya menyebut bismika rabbikal azim itu kan itu di waqiah afara'aitum ma tumnun, atakhluqunahu anahnu khaliqun. Itu kan sunnatullah ya. Jadi siapa sih kata Allah yang katakan berkaitan dengan kamu mengeluarkan mani. Terus sing gawe anakku sapa, kuwi apa aku? Betul? Mengeluarkan mani sampai jadi anak ya. Afara'aitum ma tumnun akhbiruni. Afara'aitum apa yang kamu kemudian bisa mengeluarkan mani. Yang ada hubungan kemudian alhamdulillah dengan kumpul itu kemudian beranak ya. Setelah jadi anak, kuwi sing gawe aku. Wong kuwi nutul tok wae. Kalau ora iso gawe anak kan. Lah bukti ini mana apa ora ngerti. Loro 10. Sing iki gabuk. Jadi akhirnya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah. Makanya fasabbih bismi rabbikal. Coba antum baca itu Al-Waqiah itu. Masya Allah. Afara'aitum ma yang lain afara'aitum ma tahrusun. Tazra'unahu am nahnuz zari'un. Kalian yani tahrusun nandur. Kemudian yang menumbuhkan siapa? Kamu apa saya katanya. Kamu cuman ini tak. Terus jadi pohon. Toh aku juga katanya. Maka akhirnya intinya ngene lho nek pengin ngerti aku iku fasabbih bismi rabbikal. Kamu ndak ada apa-apanya. Sama sekali enggak ada apa-apanya. Akhirnya ada seorang yang luar biasa. Itu pun kata Allah, itu juga hamba saya saja. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi selanjutnya bagi orang yang alhamdulillah Allah memberikan namanya kecukupan. Ini sebaiknya tetap bagaimana dengan dunianya ia nampakkan kepada orang lain kalau dia adalah mendapatkan rezeki dari Allah yang banyak. Makanya buktinya bolak-balik ngundang selamatan. Ngono ya. Kadang-kadang orang enggak apa dunia itu paling enggak kita bawa aja. Dunia mal'unatun, dunia itu dilaknat sama Allah. Keliru kan maknanya keliru kan. Dunia mal'unatun, dunia itu memang ditinggal enggak dibawa, bukan
Dunia itu dilaknat. Sapa sing muni ngono? Kon sing ngerteni sing ora pinter ae. Dunia mal'unatun mal'unun ma fiha. Terus dibuat dalil. Sudah dunia itu apa? Anggapan kreweng jadi. Anggapan batang. Akhirnya Masya Allah. Ingin menunjukkan kezuhudannya. Akhirnya kemudian pakaiannya gak usah disetrika welek nisan. Sarungan sing sudah lapuk. Kumpiai miring nisan. Gak gelem sandalan tapi kok kelompenan, Masya Allah. Zahid di dunia. Duduk zuhud iku kompros. Iku duduk zuhud iku kompros. Makanya perlu membaca dunia dan ayat-ayat yang berkaitan dengan mencelanya dan juga dunia dengan ayat apa yang memberikan berita gembira dengan dunia yang Allah mengatakan qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Karena nanti kita di surga yang kaya adalah kita. Orang kafir sudah nggak ngerti di mana tempatnya. Wala kulli hal, bagaimanapun keadaan. Faqillatul khirsi alal jahi, maka sedikit berambisi terhadap namanya kedudukan, jabatan wal mal dan harta benda kekayaan, wa tarkur raghbah fima, meninggalkan selalu berkeinginan dengan jahwal mal, itu aslamu lebih selamat, wa akhwatu lebih berhati-hati, wa aqrabulit taqwa. Wa asbahu bihadi sawi saleh, dan lebih menyerupai dengan tuntunan yang dilakukan oleh salafunas saleh. Makanya bagaimana caranya, pokoknya jangan sampai kumantil karo dunya. Adamut tamalluk, namanya adamut tamalluk. Orang kumantil karo dunya. Dan sudahlah, akhirnya kemudian kita bicara masalah dunia ini antara apa? Rezeki ini bagi kita sebagai apa? Ora usah dur-dur iki ngono titipane Gusti Allah tapi pikir. Tapi apa kikir ya ojo rek. Gua ya ini titipane Gusti Allah. Nek muni kaya ngono. Tapi bakhil. Terus seperti apa ya? Jangan merasa itu kita memiliki. Jadi berarti yang jelas memang kita tidak memilikinya. Yang repot kalau kemudian kalau dengan dunia merasa memilikinya. Buktinya kalau kalong titik gedune setengah mati. Makanya kemudian menyikapinya seorang mukmin adalah ini adalah bagian daripada fadlullah. Ini cuman fadlullah, anugerah Allah. Kemudian untuk mendapatkan fadlullah, lakukanlah segala apa yang kemudian Allah senang. Jadi mungkin orang bisa mengatakan ini adalah tamalluk, jangan. Kemudian ini ada sekedar fadlullah, na'am. Tapi kalau titipan juga harus bukti dengan nyata. Kon loman apa ora ngono. Alah dunya, titipan tapi medit itu apa sih? Gak cocok belas sih. Jadi yang paling tepat ada hada min fadli Rabbi. Makanya wa may yuqasukha nafsi fa ulaika humul muflihun. Jangan kikir. Jadi kemudian bicara masalah dunia, kaitannya dengan adalah rezeki Allah, sesuatu yang bisa kita ambil filosofinya secara bersamaan adalah buktinya apa? Adanya air itu kalau dikuras tambah nyumber. Ilmu kalau dikuras diberikan tambah
pinter. Ya. Jadi orang mondok itu semuanya goblok ya. Kok sudah jadi ustadz kiai, soalnya ngulang terus. Mulane mondok dadi kiai, dadi ustadz cik nyumber. Mondok terus nyambut gawe aja lah. Nyambut gawe tok ilang kitabe. Ya ora nyumber. Tiga jadi rezeki lumintu, air kalau di kuras tambah nyumber besar. Kalau ilmu diberikan tambah pinter. Duit sama juga itu. Cuman duit kok dhisik jenenge. Kok dhisik. Karena kembali karakter manusia idza massaul khairu manu'a. Idza massaul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan al-khair al-mal, al-khairu yani al-mal, manu'an, maka eman, sangat eman. Sangat eman. Begitu. Karena itu kalau sudah begini ini, kalau antum dijanjikan orang yang kaya raya, ojo kuatir kon tak umrono sak keluargamu. Oh jangan angen wis ngono. Oh jangan angen. Saya paling bus kucing neong. Betul ini. Kadang-kadang orang selalu alo-alo ya. Waduh, saya akan diumrohkan ini. Tiba-tiba gak ana apa-apa. Ini gak ngono gak manu'a. Jadi karena akhirnya ada ukuran zakat, ada ukuran apa? Infak, satu contoh. Itu kan tanda kesetiaan terhadap aturan. Kalau zakat saja ada 1/10. Berarti infak dengan kesadaran berarti apa? Paling tidak 1/10. Jangan kembali kepada orang-orang yang duitnya sedikit, orang yang duitnya T-an itu loh, T. Namanya kaya ya. Nah, kalau 1 T berarti 100 miliar. Tapi 10 miliar sudah Masya Allah, luar biasa ya. Wakil loh. Kalau kamu kan paling biro. Ya. Apalagi surban keliling lah. Paling rugi. Ya. Tapi justru kata Rasulullah, sabaqat dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Karena kalau sudah namanya kaya, biasanya eman. Jadi mestinya mengeluarkan namanya 10%, tapi mengeluarkan cuma 1%. Jadi 1 T mengeluarkan berapa 100 miliar. Tapi baru mengeluarkan 10 miliar. Menang mana sama orang punya duit Rp1.000 diinfakkan 500. Sabaqat dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Kalau 1 dirham dari 2 dirham berarti separuh. Kalau 100 dari 1000 berarti 1/10. Waduh, kalah karo fakir kon. Mulane mlebu swarga disi wong fakir terpaut 500 tahun. Sing kene Masya Allah muyang guyu swarga. Sing sugih dihisab gak mari-mari. Saya sumbek dok. Iya. Jadi ada istilah lebih dahulu orang fakir ada riwayat 500 tahun, ada riwayat 40 tahun. Sama-sama dengan bilangan itu maknanya juga berarti ya ukurannya kembali kepada orangnya. Ya, tentang iman itu adalah bagian karakteristik, yakni orang yang punya duit. Jadi bisa jadi malah kalah sama orang fakir, masuk surga 500 tahun. Ada yang enggak, cuma 10 tahun. Ya. Kembali kepada kesadarannya ya. Ini nak fakir apa suki ya? Ya apa cari Gusti Allah. Ya nak suki ya. Kan ngono-ngono ya apa cari Gusti Allah. Ya syukur rezeki liman yasha'u wa yaqdir. Ya Allah.
Ya, yang penting mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang pelit aja. Maka wa may yuqasuf nafsi fa ulaika humul muflihun. Wa may yuqar sukha nafsihi. Jadi memang itu sih karakter manusia. Dari mulai namanya individualis, ini selalu mendahulukan dirinya sendiri. Ya. Itulah manusia ya. Makanya manusia ini di Quran itu kalau kita kembalikan kepada manusia itu siapa, sifat-sifat negatifnya seabrek akhirnya kayak. Cuman mempunyai kelebihan yang masya Allah, tapi kufurnya juga luar biasa ya. Yani lebih daripada makhluk lain yang selalu kesehariannya selalu bertasbih kepada Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi wa walakin la tafqahuna hadisahum. Tidak ada sesuatu wa illa yusabbihu. Tidak sesuatu yang ada ini seluruhnya bertasbih pada Allah. Ini kemudian kecuali namanya dua makhluk. Ini selalu dalam keterangan yang kembali kepada mereka sendiri antara kufur dan syukur. Tapi kalau namanya matahari, masya Allah matahari, sudahlah pasti taat bagaimana dahibatan ayibatan ya, ulang alik gitu saja. Sampai Rasulullah kemudian bertanya pada Abu Dhar, sekarang lagi apa matahari ini? Rasulullah tidak sekedar mengetahui tentang bagaimana tugas dia, tapi sampai Rasulullah juga tahu sujudnya kapan. Sujudnya matahari. Di mana sujudnya tahtal arsy. Maka kapan sujud waktu itu. Dan kemudian kata Allah, taatilah perintahku. Sampai satu saat kapan kamu juga harus taat perintahku. Datang hari kiamat, sekarang kamu muncullah bukan dari mana? Timur, tapi daripada barat. Itu matahari yang paling gede begitu itu. Yang lain semuanya begitu jadi. Makanya kadang-kadang orang diajak untuk seperti masih gak dipangkat atau gak usah ribet mangan apa ora. Wong pitik iku. Ora ono kelas apa masa yo mangan jadi. Anake piro? Masya Allah anake pitik piro? Padahal yo ora ono DRS bareng ono. Ya, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang taat pada Allah. Jadi apa kata Allah? Kalau menungso kan ini dia kembali pada orangnya. Hanya antara Fir'aun dan sama-sama dua orang yang masya Allah public figure yang nggak ada. Kalau ada namanya Fir'aun, namanya Qarun, nggak ada lebih daripada dua orang ini menguasai segala-galanya. Kata Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani askuru am. Kalau Qarun qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini semuanya dari ilmuku. Endingnya apa? Hancur lebur ya, dihancurkan sama Allah SWT. Min a'dhamil afati as-sahwal buhur wallahu subhanahu. Handik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil